Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saya hormati. Mudah-mudahan teman-teman saat ini dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini saya akan mencoba memberikan informasi kepada teman-teman semuanya, yaitu tentang analisa usaha kebab Turki, dimana saat ini kita tidak sulit lagi menemukan jenis makanan ini karena sudah sekian banyak orang-orang baik di kota maupun di daerah sudah menjalankan usaha kebab Turki ini, dan tidak sedikit juga masyarakat Indonesia pada umumnya menyukai makanan ini. Nah, untuk itu teman-teman yang ada keinginan atau ada kemauan untuk memiliki sebuah usaha terutama di bidang kebab Turki ini, maka izinkanlah saya memberikan analisa ini. Mudah-mudahan analisa usaha ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi teman-teman, yang bisa dijadikan acuan atau sebagai gambaran buat usaha teman-teman ke depannya. Untuk itu, dalam sebuah analisa usaha tentu ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama adalah asumsi modal investasi awal, kemudian penjualan atau pendapatan serta keuntungan, dan asumsi kapan kira-kira kita akan balik modal. Nah, semuanya akan saya paparkan secara sederhana kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan nanti tidak ada sesuatu yang tertinggal dari pemaparan saya. Pada teman-teman, kita mulai. Untuk memulai sebuah usaha, tentu kita harus memiliki modal awal investasi serta peralatan yang kita butuhkan selama kita menjalankan usaha tersebut. Dan kali ini dalam peralatan saya akan berikan, yaitu untuk usaha kebab Turki, pertama kita harus memiliki freezer, dan freezer itu berbagai macam ukuran. Nah, kali ini akan saya berikan yang ukuran 220 liter dengan harga 3 juta. Kemudian gerobaknya, tempat usahanya bisa dalam bentuk gerobak atau dalam bentuk ruko atau juga dalam bentuk toko biasa gitu. Dan untuk gerobak sendiri di ukuran 260 cm kali 160 cm kali tinggi 250 cm itu seharga 10 juta. Bentuknya semi kontainer, jadi bukan yang didorong-dorong yang pakai roda, bukan. Kalau yang roda itu teman-teman bisa mendapatkan dengan harga 4 juta atau 5 juta kurang lebih. Nah, kalau pengen dengan modal yang agak sedikit minim, teman-teman boleh menggunakan yang pakai roda, yang gerobak biasa yang banyak digunakan oleh orang-orang saat ini untuk berdagang, kayak berdagang nasi goreng, berdagang mie goreng, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita juga memerlukan bakar dagingnya, atau boleh dibilang mesin kebab yang 4 kilo itu seharga 2 juta. Kemudian pisau kebabnya untuk mengiris daging kebabnya itu harganya sekitar 70.000, dan kompor gas yang 2 tungku bisa didapatkan dengan harga 250.000. Kemudian tabung gasnya yang 3 kilo kita pakai 2 buah, yaitu satunya seharga 150, dan kalau 2 menjadi 300.000. Dan regulator beserta selangnya juga 2 buah, yaitu seharga 160.000. Kemudian kursi plastik sebanyak 5 buah sekitar
125.000, dan botol saus sekitar 60.000, talenan plastik sebanyak 6 buah sekitar harga 210.000. Kemudian bola lampu ada yang harganya 91.000, dan ada juga yang lebih murah dan ada juga yang lebih mahal. Ini tergantung teman-teman nanti mana yang akan teman-teman pakai. Kalau yang lebih terang pakai yang agak besar, yang agak mahal. Dan kemudian kabel serta terminal itu seharga Rp25.000. Kemudian ada juga wajan datar, ini yang akan kita gunakan untuk menggoreng kebabnya dengan harga Rp60.000. Dan juga box plastik ya sekitar 5 buah untuk tempat sayur dan daging, seharga satunya Rp25.000. Kalau kita beli 5 menjadi Rp125.000. Dan sutil kayu Rp10.000, dan capitan daging sekitar Rp15.000. Maka kalau kita total, investasi awal kita sebesar Rp16.500.000. Nah, itu gambaran modal awal. Kemudian masuk ke asumsi pendapatan. Untuk pendapatan atau penjualan dan keuntungan, kita bisa mengasumsikan bahwa penjualan kebab per hari itu bisa sebesar 60 kebab. 60 dengan harga paling murah Rp10.000, yaitu 60 kali 10.000 menjadi 600.000. Dan total penjualan kalau kita selama 1 bulan kita total yaitu 600.000, kita kali 30 menjadi 18 juta. Itu pendapatan kita selama 1 bulan. Nah, teman-teman ada yang berpikir bagaimana caranya, apakah mungkin akan mendapatkan penjualan 60 kebab? Informasi yang saya dapatkan dari seorang teman saya yang dia berjualan kebab sudah 4 bulan yang lalu. Dia sehari bukan 4 bulan, 4 tahun yang lalu sudah berdagang kebab. Dia sehari bisa menjual 200 sampai 250 kebab itu online, dan belum lagi yang offline-nya. Nah, maka tidak tertutup kemungkinan teman-teman bisa menjual juga lebih banyak dari asumsi kita, yaitu 60 kebab ini. Nah, untuk sekarang kita asumsikan terlebih dahulu 60 kebab. Dengan 60 kebab saja kita sudah mendapatkan per hari omset sebanyak Rp600.000. Kemudian untuk biaya operasional kita menggunakan 900.000, gaji karyawan 1.500.000, kemudian biaya listrik Rp200.000, sewa tempat, kalau kita nyewa tempat Rp800.000, kemudian bahan baku yang kita gunakan selama 1 bulan 50% dari penjualan, yaitu sebesar Rp9 juta. Maka total biaya yang kita butuhkan selama 1 bulan yaitu Rp12.400.000, dan keuntungan kita selama 1 bulan berjualan itu sebesar Rp5.600.000. Tentu jumlah ini atau angka ini cukup lumayan bagi kita di usaha kecil, ya, di usaha kecil menengah. Pendapatan atau keuntungan sebesar ini udah cukup lumayan, apalagi bagi kita yang gajinya di suatu tempat bekerja masih UMR. Ini kita sekarang sudah mendapatkan pendapatan hampir sama dengan UMR, bahkan ada yang lebih dari UMR dengan hasil kerja di tempat atau hasil dari usaha kita sendiri. Tentu sangat menyenangkan, teman-teman. Nah, untuk asumsi balik modal, kita bisa membagi modal investasi awal kita dengan keuntungan yang kita dapatkan selama 1 bulan. Contoh, 16.500.000 ini kita bagi dengan Rp5.600.000.
maka dapatnya 2,95, atau kalau kita bulatkan menjadi 3 bulan. Nah, selama 3 bulan berjalan, maka kita sudah balik modal. Saya rasa dengan keuntungan demikian cukup menjanjikan bagi kita di usaha kecil menengah ini, dengan keuntungan sebesar 5.600.000 per bulan. Dan kalau usaha kita berjalan, setelah kita balik modal selama 3 bulan ini, maka pendapatan sebanyak 5.600.000 ini menjadi keuntungan bersih dari usaha yang kita jalankan. Itu saja informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan saja informasi ini menarik, informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang memiliki keinginan untuk berjuang di dunia usaha, mudah-mudahan asumsi ini atau analisa ini bisa teman-teman pakai dan teman-teman terapkan di usaha teman-teman hendaknya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman mudah rezekinya, semangat bekerja, dan memiliki penempatan yang fantastis hendaknya di bidang usahanya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kalau teman-teman menyukai konten ini, menyukai analisa ini, dukung terus dan tonton terus video-video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang selalu memberikan support dan kontribusi dari channel saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.